Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua santri yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Hingga saat ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan masalah najis dan hal-hal yang terkait dengannya. Semua santri yang dirahmati Allah, dosa bagi siapapun yang meremehkan masalah najis. Islam datang dengan membawa peraturan yang semuanya demi kemaslahatan umat manusia. Di antaranya tentang menghilangkan najis. Islam mensyariatkan agar umatnya melakukan istinja atau cebok dengan air dan istijmar atau membersihkan kotoran dengan batu. Lalu menerangkan cara melakukannya sehingga tercapai kebersihan yang dimaksud. Sebagian orang menganggap enteng masalah menghilangkan najis. Akibatnya badan dan bajunya masih kotor. Dengan begitu sholatnya menjadi tidak sah. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa perbuatan tersebut merupakan salah satu sebab dari azab kubur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu kali Rasulullah SAW melewati salah satu kebun di Madinah. Tiba-tiba beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Lalu Nabi SAW bersabda, yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Tsumma qala bala wa fi riwayatin wa innahu lakabirun. Kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Yang artinya keduanya diazab tetapi tidak karena masalah besar, menurut anggapan keduanya. Lalu bersabda, benar. Dalam riwayat lain, sesungguhnya ia masalah besar. Salah satunya tidak meletakkan sesuatu untuk melindungi diri dari percikan kencingnya, dan yang satu lagi suka mengadu domba. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Fathul Bari volume 1 halaman 317. Bahkan Nabi SAW mengabarkan, aktsaru azabil qabri fil bauli. Artinya, kebanyakan azab kubur disebabkan oleh buang air kecil. Hadis riwayat Ahmad volume 2 halaman 236 dalam kitab Shahihul Jami'. Termasuk tidak cebok setelah buang air kecil adalah orang yang menyudahi hajatnya dengan tergesa-gesa sebelum kencingnya habis, atau sengaja kencing dalam posisi tertentu, atau di suatu tempat yang menjadikan percikan air kencing itu mengenainya, atau sengaja meninggalkan istinja dan istijmar tidak teliti dalam melakukannya. Saat ini banyak umat Islam yang menyerupai orang-orang kafir dalam masalah kencing. Beberapa kamar kecil hanya dilengkapi dengan bejana air kencing permanen yang menempel di tembok dalam ruangan terbuka. Setiap yang kencing dengan tanpa malu berdiri dengan disaksikan orang yang lalu lalang keluar masuk kamar mandi. Selesai kencing ia mengangkat pakaiannya dan mengenakannya dalam keadaan najis. Orang tersebut telah melakukan dua perkara yang diharamkan. Pertama, ia tidak menjaga auratnya dari penglihatan manusia, dan kedua, ia tidak jebok dan membersihkan diri dari kencingnya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, dia menyerupai anjing berdiri sambil kencing. Setelah kita mengetahui ancaman bagi yang meremehkan najis, tentunya kita perlu mengetahui apa itu definisi najis. Najis adalah setiap sesuatu yang bila mengenai anggota tubuh seseorang atau hal-hal yang terkait dengan sarana ibadah, khususnya sholat dan tawaf, menyebabkan tidak sah ibadahnya. Sesuatu dapat tergolong najis harus memenuhi 3 kategori. 1.
berbentuk materi walaupun tidak kasat mata. Kedua, memiliki sifat menjijikkan. Yang ketiga, yang menetapkan bahwa sesuatu itu najis adalah syara atau agama. Seseorang dianggap najis bila disebabkan oleh najis hukmiyah maupun ainiyah. Lalu bagaimana cara menyucikannya? Yaitu dengan menghilangkan zat najisnya atau dicuci. Jadi, najis lebih disebabkan dari faktor materi seperti badan tertempel tai. Berbeda dengan najis adalah hadas. Hadas adalah kondisi yang dialami seseorang yang menyebabkan tidak sah ibadahnya. Sedangkan hadas memiliki dua kategori. Pertama, hadas akbar. Yang kedua, hadas asgor. Untuk hadas asgor atau kecil, bila seseorang mengalami beberapa hal. 1. Bersentuhan kulit antara pria dan wanita yang bukan muhrimnya. 2. Telapak tangan menyentuh kelamin. 3. Kentut atau keluar angin dari dubur. Sedangkan seseorang dianggap berhadas akbar atau besar bila seseorang mengalami beberapa hal. 1. Pria wanita bersetubuh atau bertemunya dua kelamin. 2. Keluar mani atau mimpi basah. Lalu bagaimana cara bersucinya? Yaitu dengan cara berwudu untuk hadas kecil dan mandi junub untuk hadas besar. Namun bila seseorang berhalangan menggunakan air, maka boleh diganti dengan bertayamum. Jadi, hadas lebih disebabkan dari faktor pada diri seseorang, sehingga yang membatalkan toharoh atau wudu dan junub bukanlah najis, melainkan hadas. Sedangkan najis merupakan syarat sah sholat yang berimplikasi bila seseorang sholat terkena najis walaupun toharohnya belum batal, maka seseorang tersebut dinyatakan tidak sah sholatnya. Bila kita berbicara bersuci, tentunya tidak lepas dari alat yang dapat dipergunakan bersuci dan kriterianya. Di antaranya air mutlak, batu, dan tanah. Sedangkan kriteria penggunaannya bila air mutlak yang kurang dari 2 kulah, maka cara penggunaannya adalah airnya yang harus mendatangi najis. Namun bila air mutlak yang lebih dari 2 kulah atau air yang mengalir, cara penggunaannya adalah baik air yang mendatangi najisnya atau sebaliknya, maka hukumnya sama saja, selama pada akhirnya tidak merubah warna, bau, rasa, dan zatnya. Pada perkembangan zaman, sekarang alat bersuci telah berkembang. Di antaranya yang dapat digunakan yaitu tisu, lap, dan lain sebagainya. Sedangkan hakikat atau kedudukan sabun dan sejenisnya itu bukan untuk bersuci, melainkan sebuah alat untuk membantu memudahkan menghilangkan ainiyah najis. Sedangkan kedudukan yang dapat mensucikan tetaplah air. Sehingga bila seseorang menggunakan sabun dan sejenisnya, maka tetap harus dibilas dengan air. Hal ini yang sering menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Maksud dari tempat yang suci adalah bila tempat tersebut ditujukan untuk beribadah sholat atau yang lainnya. Berarti tempat ini perlu disepakati oleh para penghuninya untuk terhindar dari najis. Semua santri yang dirahmati Allah, najis digolongkan dalam 3 tingkatan, yaitu mughalladah, mutawassithah, dan mukhaffafah. Pertama, najis mughalladah. Najis itu dikatakan mughalladah bila najis yang menurut syara tergolong berat. Contoh, hanya 2 yang disebutkan oleh agama, yaitu anjing dan babi serta seluruh turunannya. Lalu bagaimana cara menyucikannya? Yaitu dibasuh dengan air mengalir sebanyak 7 kali, yang di sela-selanya diusapkan dengan debu
atau tanah. Lebih jelasnya, mari kita perhatikan praktikum cara menyucikan najis mughalladah berikut ini. Saya akan mempraktekkan cara bagaimana menghilangkan najis mughalladah dari anggota tubuh. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan, di antaranya adalah air, debu, atau tanah. Maka ibaratnya anggota tubuh ini terkena najisnya anjing, terkena liurnya. Lah, bila mana kaki ini terkena anjing, maka kaki ini dianggap najis mughalladah. Bagaimana cara membersihkan atau mensucikannya? Maka kita cuci 7 kali dengan air yang sela-selanya menggunakan tanah. Silakan dipraktekkan. 1 kali kita gunakan air sambil dibasuh, digosok-gosok. Kita basuh untuk yang kedua kalinya. Ini basuhan yang ketiga kalinya. Lalu kita pergunakan lumpur. Lumpur ini bisa di awal, di akhir, atau di tengah-tengahnya. Kita gunakan tangan yang kiri agar supaya tangan yang kanan ketika mengambil air ini tidak terkena najis. Cukup. Ini berarti basuhan yang keempat. Kemudian kita basuh kembali dengan air untuk yang kelima. Ini basuhan yang keenam. Ini basuhan yang terakhir atau yang ketujuh. Maka yang awalnya anggota tubuh ini terkena najis mughalladah, maka bila disucikan dengan cara yang seperti ini, maka ini dianggap sudah suci. Untuk sempurnanya kita keringkan dengan lap atau kanibung. Inilah cara menyucikan anggota tubuh atau tempat atau hal-hal yang terkena najis mughalladah. Semoga bermanfaat. Kedua, najis mutawassithah, yaitu suatu najis yang menurut syarak tergolong sedang. Contoh najis-najis yang keluar dari semua lubang badan manusia atau hewan, di antaranya nanah, darah, madhi, wadhi, tai atau kotoran, kencing, muntah, liur basi, belekan, upil, ingus, susu basi, gumur bayi yang telah berbau masam. 2. Benda-benda lain yang telah ditetapkan hukum najisnya, seperti bangkai dan semua benda memabukkan atau yang mengandung alkohol. Lalu bagaimana cara menyucikannya? Yaitu dengan menghilangkan zatiyah najisnya. Kemudian menyucinya sampai hilang warna, bau, rasa, zat, dan sebagainya. Sebetulnya cukup sekali dengan air, namun idealnya diulangi sampai 3 kali. Lebih jelasnya, mari kita perhatikan praktikum cara menyucikan najis mutawassithah berikut ini. Saya akan mempraktekkan cara bagaimana menghilangkan najis mutawassithah dari suatu tempat. Ibaratnya ini tempat akan kita pergunakan untuk ibadah sholat. Tempat ini terkena najis mutawassithah. Saya contohkan, ini ibarat kotoran hewan atau kucing. Maka tempat ini dianggap najis menurut agama, tapi najis yang sedang.
Lah bagaimana cara kita mensucikannya? Sebelum kita menyucikannya ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Di antaranya anggota tubuh kita yang lain agar tidak terkena najis, maka boleh kita singkapkan. Oke. Kemudian alat-alatnya juga perlu kita persiapkan, di antaranya air, tisu, atau bahasa Jawanya mungkin digunakan cepet boleh. Kemudian lap, tempat sampah, dan pembuangan air. Kemudian tahap pertama adalah kita hilangkan dulu zatiyah najisnya menggunakan tisu atau sepet. Hati-hati, kita akan mensucikan tempat ini, jangan kemudian menyebabkan tempat yang lain najis, maka najis ini langsung kita buang ke tempat sampah. Apabila ternyata najisnya ini sulit dihilangkan karena kering, maka kita bisa menggunakan alat bantu lain, semisal pisau atau sendok atau sejenisnya, sehingga zatiyah najisnya itu sudah hilang. Namun walaupun ini sudah hilang, tempat ini masih dihukumi najis karena belum disucikan dengan air. Maka tahap kedua adalah kita pergunakan lap untuk mensucikannya. Karena lap ini masih suci, kita basahi, boleh kita masukkan ke dalam air yang kurang dari 2 kulah. Kita keringkan. Lalu tempat yang najis tadi kita lap untuk yang pertama. Tempat ini sudah dianggap suci, walaupun cuma sekali kita membilasnya. Namun idealnya kita ulangi untuk yang kedua kalinya dan ketiga kalinya dengan menggunakan lap yang sama. Namun karena lap ini sudah najis, maka kita tidak boleh memasukkan lap ini ke air yang kurang dari 2 kulah. Maka bagaimana caranya menyucikan lap ini? Maka airnya yang harus mendatangi najis dengan cara airnya dialirkan. Maka lap kembali suci. Kemudian kita keringkan. Kita lap kembali untuk yang kedua. Kita ulangi lagi untuk yang ketiga kalinya. Maka tempat yang kita gunakan untuk ibadah sholat menjadi suci sempurna. Namun ada sebuah kesalahan yang cukup fatal, namun itu dianggap biasa yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, yaitu ibaratnya ini ada suatu tempat yang terkena najis mutawasitoh. Bila ada najis mutawasitoh mengenai suatu tempat, seringkali masyarakat langsung menyiram tempat tersebut. Seakan-akan tempat ini menjadi suci, padahal sebetulnya yang terjadi tempat ini semakin rata dengan najis. Bukannya tidak boleh kita menggunakan air yang dialirkan,
Namun apabila kita ingin mensucikan dengan cara mengalirkan air, lebih baik tempat itu kita pel semuanya sehingga menjadi suci. Sekian praktikum menghilangkan najis mutawasitoh, semoga bermanfaat. Ketiga, najis mukhafafah, yaitu suatu najis yang menurut syara tergolong ringan. Contoh, hanya satu yang disebutkan Nabi, yaitu kencing bayi laki-laki yang belum genap umur setahun. Dengan catatan, asupan gizinya hanya ASI atau air susu ibu, bukan yang lain seperti bubur, susu kaleng, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara menyucikannya? Yaitu cukup dengan memercikkan air. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan praktikum menyucikan najis mukhafafah berikut ini. Saya akan mempraktekkan cara menghilangkan najis mukhafafah. Sebelumnya kita persiapkan peralatannya terlebih dahulu, yaitu air, lap. Anggaplah ini bayi yang sesuai dengan kategorinya mengeluarkan kencing, maka tempat ini menjadi najis yang tergolong mukhafafah, yaitu ringan. Bagaimana cara menghilangkannya? Menurut tuntunan agama, cukup dengan memercikkan air di atas najisnya. Nah, apabila kita sudah memercikkan air di atas kencing tersebut, walaupun tidak mengalir, maka tempat itu sudah dihukumi menjadi suci. Namun lebih sempurnanya, kita boleh menggunakan lap. Di samping tempat ini sudah suci, bersih, dan kering dari cairan-cairan, tempat ini juga semakin sempurna kesuciannya. Sekian cara menghilangkan najis mukhafafah, semoga bermanfaat. Dari ketiga jenis najis di atas, sebetulnya masih ada satu jenis najis lagi, yaitu najis yang dimakfu atau dimaafkan. Yaitu najis yang dapat dimaafkan oleh syara dengan alasan asrul ihtiros atau sulit dihindari. Dimaafkan dengan catatan cuma sedikit, di antaranya nanah yang sedikit, darah yang sedikit, debu yang sedikit, percikan air kotor yang sedikit, kaki kucing yang melintas di tempat suci yang sedikit, nyamuk yang terjatuh di badan. Cara menyucikannya cukup dengan segera dikibaskan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan praktikum menyucikan najis makfu berikut ini. Inilah cara menghilangkan najis yang dimakfu ketika sholat. Berikut ini beberapa salah kaprah masalah najis yang sering terjadi di dalam masyarakat awam. Mari kita saksikan bersama-sama tayangan-tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Inilah contoh air yang awalnya suci menjadi najis karena kemasukan hewan. Inilah contoh
air yang awalnya suci menjadi najis karena kemasukan perkakas yang najis. Seharusnya air yang suci ini hindarkan dari perkakas-perkakas yang najis. Nah, bagaimana caranya? Semisal gayung ini jatuh, maka jangan langsung kita masukkan. Terlebih dahulu kita sucikan. Ibaratnya tangan kanan saya ini masih suci, maka kita sucikan. Nah, setelah kita anggap ini suci, maka perabot ini boleh kita masukkan ke dalam air, dan air ini pun juga tetap suci. Inilah contoh pakaian yang awalnya suci menjadi najis karena diletakkan di lantai yang terkena najis. Seharusnya najis ini dihindari agar pakaiannya tetap suci. Inilah contoh pakaian yang awalnya suci menjadi najis karena diletakkan di pilar yang najis. Seharusnya pakaian suci ini dihindarkan dari tempat yang najis seperti pilar agar tetap suci. Inilah contoh pakaian yang awalnya suci menjadi najis karena
membawa perabot yang najis. Seharusnya hindarkan perabot yang najis ini dari pakaian kita agar pakaian kita tetap suci. Inilah contoh pakaian yang awalnya suci menjadi najis disebabkan tersentuh rekan yang dalam keadaan najis. Seharusnya hindari rekan yang dalam keadaan najis agar baju kita tetap suci. Inilah contoh pakaian yang awalnya suci menjadi najis karena diletakkan di tembok yang najis. Seharusnya pakaian yang suci ini dihindarkan dari tembok yang najis agar tetap suci. Inilah contoh kaki yang awalnya suci menjadi najis karena tersentuh hewan yang najis. Seharusnya hindari hewan yang najis agar kaki kita tetap suci. Inilah contoh kaki yang awalnya suci menjadi najis disebabkan menginjak lantai yang terdapat kotoran hewannya. Seharusnya hindari lantai yang terdapat kotoran hewannya agar kaki kita tetap suci. Inilah contoh kaki yang awalnya suci menjadi najis karena menginjak properti yang najis. Seharusnya hindari properti yang najis agar kaki kita tetap suci. Inilah contoh suatu tempat yang suci menjadi najis disebabkan properti yang najis diletakkan di tempat ini. Seharusnya hindarkan suatu tempat yang suci dari properti yang najis. Inilah contoh lantai yang awalnya suci menjadi najis disebabkan properti yang najis diletakkan di lantai yang suci. Seharusnya hindarkan properti yang najis ini dari lantai yang suci. Inilah contoh perkakas yang awalnya suci menjadi najis karena diletakkan di lantai yang najis. Seharusnya hindarkan perkakas yang suci ini dari lantai yang najis agar tetap suci. Atau dibasuh terlebih dahulu apabila akan dipergunakan.
Inilah contoh tempat sholat yang awalnya suci menjadi najis karena diletakkan di lantai yang najis. Seharusnya hindarkan tempat sholat yang suci ini dari lantai yang najis agar tetap suci. Inilah contoh tangan yang awalnya suci menjadi najis karena menyentuh hewan yang najis. Seharusnya hindari hewan yang najis agar tangan kita tetap suci. Inilah contoh tangan yang awalnya suci menjadi najis disebabkan menyentuh lantai yang terdapat kotoran hewannya. Seharusnya hindari lantai yang terdapat kotoran hewannya agar tangan kita tetap suci. Inilah contoh tangan yang awalnya suci menjadi najis karena menyentuh pilar yang najis. Seharusnya tangan yang suci dihindarkan dari pilar yang najis agar tetap suci. Inilah contoh tangan yang awalnya suci menjadi najis karena menyentuh properti yang najis. Seharusnya hindari properti yang najis agar tangan kita tetap suci. Inilah contoh tangan yang awalnya suci menjadi najis disebabkan rekan yang dalam keadaan najis. Seharusnya hindari rekan yang dalam keadaan najis agar tangan kita tetap suci. Pada tahap pertama ini saya akan memperagakan bagaimana umumnya pedagang kaki lima mencuci berbagai macam perabot hanya dengan 2 ember air yang kurang dari 2 kula.
Bila Anda perhatikan, seakan-akan cara tadi tidak ada yang salah. Namun bila kita perhatikan dengan seksama, ternyata ada beberapa kesalahan fatal kalau dilihat dari sudut pandang agama. Pertama, bagaimana mungkin air yang kurang dari 2 kula ini atau hanya 2 ember ini bisa mencuci sekian banyak perabot sisa dari banyak orang yang berlatar belakang berbeda, baik beda agama, beda kesehatan, dan beda kebiasaan. Kedua, sekian banyak perabot yang najis ini mendatangi air yang kurang dari 2 kulah secara berulang-ulang. Yang jelas ini tidak dibenarkan dalam pandangan agama. Juga ada beberapa kesalahan fatal bila dilihat dari sudut pandang kesehatan. Pertama, perabot dari sisa penggunaan dari sekian banyak orang hanya berkutat-kutat di air yang sedikit, yang kita tidak tahu apa itu ada air liur dari seseorang atau kotoran seseorang, baik itu dari orang yang sehat atau orang yang mempunyai penyakit. Bagaimana kalau ternyata penyakit itu menular kepada kita dari penggunaan perabot yang silih berganti, dari hasil penyucian yang tidak suci dan tidak higienis? Mungkin itu tidak masalah bila penyakit itu hanya sekedar flu. Namun bagaimana kalau yang menular itu adalah penyakit TBC dan penyakit-penyakit sejenisnya yang sangat mematikan? Kedua, masih menempelnya sisa deterjen yang merupakan zat kimia yang tertelan ke dalam tubuh kita karena tidak higienisnya dalam pembilasan. Jadi poin kesalahan dari peragaan mencuci ala kaki 5 tadi adalah: pertama, najis mendatangi air yang kurang dari 2 kula sehingga airnya bersifat pasif. Sesuatu yang pasif tidak bisa mencucikan. Nomor 2, perabot yang sudah dicuci dan dilap tadi diletakkan kembali ke tempat yang najis. Sedangkan yang ketiga adalah tangan kita silih berganti memegang antara air, perabot yang najis, kembali memegang perabot yang suci. Itulah kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan oleh para pedagang kaki 5. Bila kita sudah menyaksikan beberapa kesalahan fatal yang dilakukan umumnya para pedagang kaki 5 ketika mencuci perabotannya, maka saya akan tunjukkan cara mencuci perabot yang tepat menurut pandangan agama maupun pandangan kesehatan, walaupun hanya menggunakan air yang sedikit atau kurang dari 2 kulah. Pada prinsipnya menurut pandangan agama, dalam pencucian akan dilihat dari sifat keaktifan materinya. Maksudnya, air yang kurang dari 2 kulah dapat mensucikan bila bersifat aktif, dan sesuatu itu akan dikatakan aktif bila sesuatu tersebut bergerak atau mendatangi. Dalam hal penyucian ini sebetulnya kita menghadapi 2 hal yang berbeda. Pertama, air sebagai alat pensucian. Kedua, najis sebagai objek yang akan disucikan. Jadi, bila najis mendatangi air yang kurang dari 2 kulah, maka air yang sedikit itu akan menjadi najis karena sifat keaktifannya hilang. Coba perhatikan kedua peragaan berikut ini. Pertama, najis yang mendatangi air. Ini mangkok pertama. Yang kedua, air yang mendatangi najis. Pertanyaannya, peragaan mana yang dikatakan dapat mensucikan sebuah najis? Jawabannya tentunya peragaan yang kedua. Kenapa bisa begitu?
Karena peragaan yang kedua airnya yang mendatangi najis, maka air itu akan bersifat aktif. Namun bagaimana mungkin air itu dapat mensucikan sebuah najis bila ia bersifat pasif seperti pada peragaan yang pertama? Ini dapat diterapkan pada kasus bila airnya kurang dari 2 kulah. Hal itu akan berdampak lain bila airnya lebih dari 2 kulah. Baik airnya atau najisnya yang bersifat aktif tidak masalah selama air yang kurang 2 kulah tersebut lama-kelamaan tidak berubah warna, aroma, rasa maupun zatiahnya. Jadi, bila kita menginginkan hasil cucian kita suci, higienis namun tetap hemat, maka perhatikan peragaan berikut ini. Tahap pertama, persiapkan properti pendukung dalam pencucian yang suci, yaitu 1. Mangkok beserta deterjennya, spons atau sejenisnya, tempat sampah bila diperlukan, tempat sisa makanan juga bila diperlukan, 1 ember air untuk pencucian tahap pertama atau pencucian kotor, air kran atau bisa diganti dengan 1 ember air suci berserta gayungnya, lap atau sejenisnya, suatu tempat untuk menyisihkan cucian yang sudah suci. Anggaplah nanti di sini tempat yang masih suci, sedangkan di sini ini tempat yang sudah najis. Maka perabot siap kita pergunakan. Ini pencucian tahap pertama. Kemudian biasanya para pedagang kaki lima ini memasukkan ember yang kedua. Namun sebetulnya itulah penyebab ini akan tetap menjadi najis dan airnya juga akan menjadi najis karena kedatangan air yang masih najis karena belum dibilas. Maka untuk mensucikan ini kita perlu proses selanjutnya adalah pembilasan. Menurut kriteria agama, airnya yang harus mengaliri najis, tidak boleh kita masukkan. Jadi begini seharusnya. Kalau memang kita tidak menggunakan air kran, kalau memang ada air kran, maka kita cukup menggunakan air kran. Lah, prosesnya harusnya seperti ini. Ini tempat yang kita sepakati suci. Maka ini sudah dihukumi suci. Untuk penyempurnaannya kita lap dengan kain yang masih
suci. Inilah proses bagaimana cara mencuci yang tepat menurut agama. Catatan: tutup kran harus tetap suci agar tidak menjalar ke perabot yang sudah suci sehingga menjadi najis kembali. Maksudnya bagaimana? Kadang-kadang kita atau mungkin kita bisa praktekkan kepada gayung ini. Tangan kita setelah memegang najis, memegang gayung ujungnya, ini tetap dikatakan najis. Lah, agar supaya ini yang perlu diperhatikan adalah jangan sekali-kali tempat atau gayungnya, ujung gayung ini atau tutup krannya itu menyentuh ke air, maka air ini akan menjadi najis. Yang kedua, jangan letakkan perabot yang sudah suci di tempat yang sekiranya terkena percikan najis dari perabot najis maupun dari percikan air proses penyucian. Misalkan kita letakkan sesuatu yang sudah suci, ibaratnya di sini ada keran, maka kita menyuci, memproses ini dengan air memercik ke perabot yang sudah suci, maka ini juga akan menyebabkan perabot yang ada di sini menjadi najis kembali. Yang ketiga, bila kita tetap ingin kondisi badan dan pakaian kita tetap suci, jangan terkena percikan najis ketika proses penyucian. Maksudnya bagaimana? Kita ibaratnya kondisi suci, kemudian hati-hati ketika kita memproses penyucian, air atau apapun yang ada di sini jangan sekali-kali memercik ke badan kita. Kalau ternyata terpaksa air atau perabot yang najis menyentuh sebagian anggota tubuh kita sehingga ini menjadi najis, bagaimana cara mensucikannya? Tetap harus kita bilas dengan air yang masih suci. Sekian cara mencuci perabot menjadi suci dan bersih menurut pandangan agama maupun menurut pandangan kesehatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mencuci pakaian menggunakan air yang sedikit atau kurang dari 2 kulah. Ini hanya sekedar contoh, idealnya dilakukan di kamar mandi atau tempat khusus mencuci. Berikut ini akan saya peragakan cara mencuci manual yang efisien namun tetap suci dan bersih. Efisien yang dimaksud adalah pertama efisien waktu, kedua efisien tenaga, ketiga efisien air, keempat efisien sabun, dan yang kelima efisien tempat. Langkah pertama yang harus dipersiapkan adalah air mutlak. Saya sediakan yang pertama ini untuk perendaman, kedua untuk pencucian, ketiga untuk pencucian, keempat untuk pembilasan. Selanjutnya sabun cuci. Ember untuk perendaman maupun ember untuk tempat pakaian yang sudah suci nanti. Jangan lupa sikat cuci dan gayung untuk pembersihan atau pembilasan atau pensucian kalau memang kita tidak menggunakan air klan. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah tahap pertama. Perhatikan jumlah pakaian kotor yang akan kita cuci sehingga sebagai pertimbangan berapa air dan sabun yang harus kita persiapkan. Anggaplah saya mencuci sejumlah ini ya, sehingga karena cuciannya cuma sedikit, maka saya persiapkan air sedikit dan sabun juga tidak terlalu banyak. Tahap kedua, pilah-pilah untuk kita cuci secara terpisah.
antara pakaian berwarna putih dengan yang lainnya dan antara pakaian yang warnanya mudah luntur dengan yang lainnya. Berhubung kita perhatikan di sini tidak ada pakaian putih atau pakaian yang saya anggap luntur, maka saya jadikan 1. Tahap ketiga, sebelum kita rendam, maka kita hilangkan dahulu noda-noda atau najis yang membandel biasanya terdapat pada kerah baju, lengan kaki atau lengan tangan. Di sini, anggaplah ini saya perhatikan terlalu kotor, maka kita cuci dulu, ya, hilangkan dulu dengan sabun. Oke. Terus saya cari yang lainnya, ternyata tidak ada kotoran yang membandel, maka ini siap untuk kita rendam. Tahap keempat, rendam pakaian yang sudah kita siapkan kurang lebih selama 15 menit menggunakan air yang dapat menenggelamkan semua pakaian. Tolong diangkat. Kira-kira air ini sudah bisa menenggelamkan pakaian, maka sudah cukup diletakkan di bawah. Ini saya beri sabun secukupnya. Pertanyaannya, kenapa harus kita rendam? Karena sebetulnya air mempunyai kemampuan alami untuk merontokkan segala noda dan najis, dibandingkan kita harus kesulitan dan membuang tenaga ketika langsung mencuci pakaian yang nodanya masih kering. Sambil menunggu perendaman, sebaiknya kita melakukan tugas lain yang belum selesai, agar waktu yang kita miliki tidak terbuang-buang sia-sia, seperti menyapu, memasak, atau yang lainnya. Karena sudah 15 menit, tadi yang panjang di 1, sekarang di 4, maka menginjak ke tahap kelima. Setelah kita rendam selama 15 menit, remas atau kucek secukupnya pakaian tersebut untuk merontokkan noda dengan prioritas pada kerah, dalam saku atau lengan, tangan, dan lengan kaki. Hati-hati, proses pencucian ini jangan sampai airnya memercik ke air-air yang kita sediakan, agar air mutlak itu tidak mustakmal atau bahkan nanti menjadi najis. Saya kira sudah cukup proses pengucekannya, maka kita proses untuk memeras yang pertama kali. Kita sisihkan dahulu.
sebelum masuk ke proses selanjutnya, kita buktikan bahwa air itu ternyata mempunyai kemampuan merontokkan noda-noda. Kita ambil satu gelas yang awalnya tadi sangat bening menjadi sangat kotor pada proses pencucian yang pertama. Nanti kita bandingkan untuk proses kedua dan ketiga. Tolong dibuang. Masuk ke proses selanjutnya, yaitu tahap ke-6. Perlakukan yang sama seperti pada tahap kelima, namun dengan menggunakan air yang baru. Pada tahap ini, semua pakaian hukumnya masih tetap najis. Tolong dimasukkan. Kita kucek kembali untuk merontokkan. Dibandingkan dengan kita menuangkan air, itu terlalu banyak kita membuang-buang air. Kenapa? Ibaratnya kita menuangkan air, ya, menuangkan air untuk proses pencucian ini, maka air ini hanya mengenai luarnya, dalamnya sama sekali tidak tersentuh oleh air, sehingga berapapun air yang kita pakai atau gunakan untuk mencuci dengan cara seperti ini, maka air itu akan sangat boros. Sehingga agar supaya efisien, kita kucek sampai benar-benar deterjen dan kotoran-kotoran itu terpisah dari pakaian yang kita cuci, hingga batas waktu kita anggap cukup. Mungkin ini sudah cukup, maka kita peras kembali. Kita buktikan lagi perbandingan antara air dari proses yang pertama dengan air yang proses kedua. Maka agak lebih jernih, berarti ini masih kotor, maka perlu kita proses untuk yang ketiga kalinya. Kan saya buang dulu airnya. Tolong dituangkan air. Kita anggap cukup. Kemudian kita peras lagi. Kita bandingkan lagi, maka cukup jernih. Kita bandingkan, ini proses yang pertama, proses kedua, dan proses ketiga. Maka ini sudah bersih. Tolong dibuang.
Namun walaupun pakaian-pakaian ini sudah bersih dari kotoran, tapi ini hukumnya tetap najis. Karena apa? Karena dari proses pertama, kedua, dan ketiga ini najisnya masih belum hilang karena belum ada pembilasan ya. Agar supaya ini menjadi suci, maka kita bilas dengan air yang mengalir. Pastikan tangan kita dan gayungnya tetap suci ya. Untuk proses yang selanjutnya, karena ini tadi saya lupa letakkan di tempat yang sudah najis, maka kita bisa bilas ujungnya dengan air yang suci agar gayung ini bisa masuk kembali ke air yang suci tanpa menajiskan. Ini tahap yang ke-8, sehingga pakaian ini sudah dihukumi suci. Tahap yang ke-9 adalah penjemuran ya. Kita jemur pakaian di tempat yang aman dari datangnya najis, baik dari berkeliarannya hewan maupun angin yang menyebabkan pakaian ini nanti mudah terjatuh ke tanah. Yang ketiga, langkah yang ketiga yang maksud adalah treatment tambahan atau perawatan tambahan untuk kesempurnaannya. Ya. 1, jemur dengan dibalik agar warna pakaian tetap tidak cepat kusam ya. Yang asalnya tadi ini yang di luar, maka yang di luar dimasukkan ke dalam, sehingga ketika penjemuran sinar matahari tidak mudah merontokkan warna pakaian. Yang kedua, jemur di tempat yang sirkulasi udaranya lancar ya. Sirkulasi udaranya lancar itu agar supaya pakaian tidak lembab, yang mana kelembapan itu akan menyebabkan pakaian sedikit bau apek. Selanjutnya, jemur dengan menggunakan hanger untuk menghemat tempat. Yang selanjutnya, setelah kering, untuk merapikan kita setrika menggunakan pewangi bila perlu. Namun yang kita setrika sebaiknya hanya pakaian-pakaian untuk kedinasan saja dan untuk silaturahmi saja agar menghemat energi listrik. Bila cuma pakaian dalam, kemudian celana dalam, itu agar tidak terlalu boros dengan energi, maka kita tidak perlu menyetrikanya. Setelah semuanya kering, maka segera kita lipat, kita simpan di tempat yang aman, yaitu almari yang tertutup sehingga debu-debu tidak mudah masuk. Hewan-hewan kecil seperti kecoa dan sejenisnya juga tidak bersarang di tempat itu. Kita perhatikan durasi waktunya. Dari awal saya mencuci hingga akhir tidak lebih dari setengah jam, itu pun beserta proses perendaman.
Dan saya juga selama proses perendaman tadi juga bisa melakukan aktivitas yang lain, sehingga kita tidak perlu butuh banyak tempat, banyak sabun cuci, tenaga. Kita tidak terlalu ngoyo untuk merontokkan kotoran-kotoran dari pakaian dan sejenisnya. Sekian cara mencuci pakaian yang efisien namun tetap suci. Terima kasih, semoga bermanfaat.